Oke, udah ya, udah di record 3, ya. 2, 1, close the door. Buru sarua matur anjeun nu ngaronda ieu. Geus ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kakak-kakak semua. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dalam pertemuan kita hari ini saya akan menjelaskan tentang materi teknik kepramukaan ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ihsan Gifari dari FKIP Unpas Prodi PPKN ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kepramukaan atau biasa disebut itu tekpram. Nah, apa sih teknik kepramukaan itu? Teknik kepramukaan itu adalah cara praktis melaksanakan sebuah kegiatan dalam kepramukaan dengan media yang praktis pula. Nah, ini tuh istilahnya pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kawan-kawan, patut kita ketahui bahwa teknik kepramukaan itu banyak sekali ya, hampir 20 lebih lah. Nah, itu diantaranya pertama itu ada simpul. Simpul pun terbagi menjadi kurang lebih ini ada 9 atau 10 ya. Ada simpul hidup, simpul mati. Nah, kalian kakak-kakak semua bisa membacanya. Nah, namun untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik saja yang kiranya perlu kita ketahui ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu dibandingkan dengan teknik-teknik kepramukaan yang lain. Namun itu semua harus dipelajari dengan bertahap ya, tidak bisa sekaligus. Nah, yang pertama itu simpul. Simpul itu adalah cara membuat menyambungkan satu atau dua buah tali untuk menguatkan media yang akan dimasuki oleh simpul tersebut. Nah, simpul itu tadi seperti yang kita ketahui ada banyak ya. Ini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama itu ada simpul hidup. Nah, seperti yang kakak-kakak semua lihat, simpul hidup itu sangat gampang. Ini basic dari membuat simpul itu simpul hidup terlebih dahulu. Nah, simpul hidup ini adalah simpul yang mudah untuk dipasang dan juga mudah untuk dilepas. Karena itu biasanya untuk mengikat hewan ternak ya. Nah, kemudian ada simpul mati. Ini digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering ya, untuk mengikat kuat dua buah media. Nah, ketiga itu ada simpul anyam. Nah, simpul anyam ini digabungkan untuk menyambungkan dua buah utas tali kering yang ukurannya tidak sama besar. Nah, ini tujuannya sama, untuk mengikat media untuk kuat juga, namun ditempatkan di tempat yang berbeda dengan reef knot ini atau simpul mati ini. Nah, terus selain simpul juga ada ikatan tali menali. Ikatan tali menali dalam pramuka itu mempunyai arti sebagai rangkaian tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk mengikat dua atau lebih benang lain. Nah, ikatan tali menali ini juga menggunakan basic dari simpul yang sebelumnya kakak jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah jenis-jenis ikatan tali menali. Ada ikatan palang atau square lashing, yaitu ikatan yang berfungsi untuk menautkan dua tongkat atau dua kayu yang posisinya saling tegak lurus, terlihat pada gambar. Kemudian ada ikatan silang atau cross lashing, yaitu untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan ya. Kemudian ada ikatan canggah. Nah, itu untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti ini untuk membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Kemudian ada ikatan kaki tiga. Nah, ikatan kaki tiga ini digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau membentuk
kaki 3. Nah, ini tuh ikatan kaki 3 itu biasanya sering dipakai di kegiatan outbound karena ini bisa dipakai oleh jembatan kayak gitu ya. Nah, kemudian sandi. Nah, sandi juga tidak kalah banyaknya dengan simpu ya. Nah, sandi itu termasuk salah satu teknik dalam kepramukaan yang cukup sulit dikarenakan sandi dalam pramuka itu banyak yang menggunakan media-media ataupun logika-logika yang kiranya kita perlu latihan yang cukup dan sering ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis sandi saja dalam sekian banyak sandi ya. Karena waktunya juga tidak memenuhi dan akan memakan waktu cukup lama dan perlu latihan langsung secara kontak langsung. Nah, ini yang paling mendasar itu sandi angka. Sandi angka ini sama mudahnya dengan sandi balik ya. Nah, itu tuh mudahnya tuh seperti A itu sama dengan 1 sampai dengan Z itu berurutan dengan angka yang sama. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, seterusnya sampai huruf Z. Nah, seperti contoh, misal A sama dengan 1, J sama dengan 10, P sama dengan 16, T sama dengan 20, dan seterusnya. Nah, kemudian ada contoh kalimatnya yaitu pramuka, yaitu kita menggunakan angka 16 di sini karena huruf P, 18 karena huruf R, 1 karena huruf A, 13 karena huruf M, 21 karena huruf U, 11 karena huruf K, 1 lagi karena huruf A. Nah, kiranya sandi angka ini cukup dimengerti ya. Kemudian ada sandi jam. Nah, berbeda dengan sandi angka yang tadi, ini tuh cukup lumayan sulit karena menggunakan patokan jam ya. Jadi umpamanya pukul 07.00 itu sebagai huruf A. Kemudian huruf B itu ditulisnya 07.05. Jadi tiap huruf itu pembedaannya setiap 5 menit. Maka kita tinggal menggeser setiap huruf 5 menit sekali. Dari A ke B itu perbedaannya selisihnya 5 menit ya. Nah, contoh lagi nih. Abdi ditulis menjadi 0700 sampai 0705, 0720, 0745. Itu jika 5 menit. Bisa juga beda, setiap huruf itu 5 menit, 15 menit, atau bisa waktu lainnya. Mungkin untuk sandi jam ini digunakan dalam patokan waktu dan kelipatan waktu yang berbeda-beda tergantung kemampuan atau kebutuhan kita dalam menggunakan sandi jam tersebut ya. Nah, kemudian baris berbaris nih. Nah, baris berbaris ini salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan ya guna menanamkan kedisiplinan, kemudian mempertebar rasa semangat kebangsaan dan patriotisme serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, berikut ada aba-aba dan gerakan dasar di tempat ya. Aba-aba itu ada 3 macam, yaitu ada aba-aba peringatan yang contohnya kalian tidak asing lagi ya, yaitu hormat kepada pemimpin upacara, hormat gerak. Nah, itu aba-aba peringatan. Kemudian aba-aba petunjuk adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu, seperti lencang kanan, gerak. Kemudian yang terakhir ada aba-aba pelaksanaan, adalah ketegasan mengenai saat melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Kemudian ada gerakan dasar di tempat, yaitu seperti yang kita bisa lihat ya, ada beberapa, yaitu sikap sempurna yang aba-abanya siap gerak, kemudian ada istirahat, kemudian ada lencang kanan atau lencang kiri dalam arti itu hanya dalam bentuk bersyaf. Kemudian ada setengah lencang kanan atau kiri sama. Kemudian ada lencang depan dalam syarat itu hanya dalam bentuk berbanjar. Kemudian yang terakhir itu berhitung untuk mengetahui jumlah pasukan yang kita punyai gitu. Nah, untuk gerakan
berjalan itu banyak ya, terutama dalam langkah. Nah, kita dalam langkah pun ada temponya, kemudian ada keserentakan, ada triknya ya. Kalau misalkan bahasa modernnya itu dalam berjalan dalam langkah itu ada triknya. Nah, untuk langkah itu banyak seperti yang kita lihat ini, ada langkah biasa, langkah tegap, langkah perlahan, langkah ke samping, ke belakang, ke depan, kemudian ada langkah untuk lari. Nah, kemudian aba-aba untuk gerakan ini, dalam gerakan berjalan ini ada ganti langkah, jalan di tempat, berhenti, hormat, haluan kanan atau haluan kiri atau sejenisnya ya. Nah, mungkin kita untuk mempelajari teknik-teknik ini itu perlu media dan tempat yang sangat luas dan waktu yang cukup ya. Tidak bisa untuk dipraktikkan dengan media seperti ini karena memang sangat sulit. Nah, selain baris berbaris seperti biasa juga, nah dalam kepramukaan ini ada hal yang spesial ya, yaitu menggunakan tongkat dalam baris berbaris. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada pramuka golongan penggalang ini, tongkat pramuka menjadi sebuah kelengkapan. Dalam satu regu, penggalang pemimpin regu membawa tongkat pramuka yang dipasangi bendera regu masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, penggunaan tongkat ini juga ada aturannya ya, seperti yang kita lihat ada di saat sikap sempurna, akan melakukan gerakan atau variasi seperti hal yang sebagainya, kemudian memberi salam biasa, salam hormat, kemudian gerakan maju jalan atau lari jalan atau mengikuti aba-aba yang lainnya. Nah, sekian kawan-kawan materi tentang teknik kepramukaan yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu dan juga saya ada urusan lain ya. Jadi pertanyaan hanya saya batasi menjadi 2 pertanyaan saja ya. Silahkan. Izin bertanya, Kakak Isan. Ya, siap Kak Fadli, silahkan. Dari Tekpram tadi kan ada 3 tuh, tali menali, Ya. sandi, dan juga PBB, peraturan beres baris. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mengenai sandi. Jadi kan kita selaku pelaku pramuka pasti tidak hanya sebatas tahu atau menjadikan Tekpram itu sebagai pengetahuan, tapi pasti akan kita implementasikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, implementasi apa yang bisa kita lakukan dengan menerapkan Tekpram sandi? Terima kasih, Kak Isan. Baik, Kak Fadli. Nah, untuk penerapan atau implementasi dari sandi tersendiri itu, nah, selain di kegiatan pramuka ya, seperti yang kita ketahui dalam kegiatan pramuka itu ada layaknya kayak perjusami, kayak camping semacam itu di tengah gunung, di tengah hutan. Nah, itu biasanya kita dibagi kelompok untuk melaksanakan kegiatan malam hari atau siang hari untuk menelusuri hutan. Biasanya untuk merebut bendera regu musuh ya. Nah, itu pun kita menggunakan sandi karena apa? Karena gerakan kita tidak boleh diketahui oleh regu musuh dan untuk regu yang lainnya. Nah, maka dari itulah sandi diperlukan untuk membatasi suara kita ke media sandi. Kan bisa pakai sandi morse, pakai bendera. Kalau misalkan kita dekat ya bisa pakai sandi angka atau sandi-sandi yang lainnya. Karena memang untuk jarak jauh bisa menggunakan sandi morse ya, karena menggunakan media bendera itu jarak pandang bisa sampai 3 atau 400 meteran, itu masih kelihatan apabila tempatnya memadai dan tidak terhalang banyak pepohonan. Itu menyesuaikan saja sih Kak Fadli untuk sandi di tengah-tengah seperti itu. Nah, barangkali kita nanti tiba-tiba diserang Belanda atau apa, kan kita bisa mempergunakan sandi untuk perang ya kan. Seperti itu Kak Fadli.
Apakah cukup Kak Fadli untuk jawabannya? Siap, Kak Isan, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Kak. Oke, satu pertanyaan lagi ya, karena saya ditunggu di tempat lain dalam waktu 10 menit lagi nih kawan-kawan kakak-kakakku untuk segera dipercepat ya. Kayaknya cukup deh Kak. Jadi kayaknya nih teman-teman juga sudah paham nih apa yang sudah Kakak sampaikan semua itu kami sudah memahami kayaknya Kak. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang teknik kepramukaan karena memang saya terburu-buru karena ada urusan di tempat lain dan juga saya akhir-akhir ini agak begitu sibuk ya untuk masalah kegiatan kepramukaan ini. Saya juga ini sebenarnya sedikit karurag karena kemarin sudah camping 5 hari ya. Nah, baik kakak-kakakku sekalian, terima kasih telah menyimak saya dan telah mengambil ilmu positif dari teknik kepramukaan ini. Mungkin di lain waktu kita bisa langsung terjun ke lapangan untuk mempraktikkan semua dari teknik kepramukaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pramuka. Pramuka. Stop recording.